Halo, Assalamualaikum. Perkenalkan saya dengan Istiqomah, mahasiswa PPG Prajabatan tahun 2022, gelombang 1, Universitas Pancasakti, Tegal. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian tindakan kelas saya yang saya lakukan di SMA Negeri 3 Tegal yang berjudul Efektivitas Model Pembelajaran Problem Based Learning berbantuan teknik quiz-quiz trade dalam meningkatkan kemampuan passive voice dan motivasi belajar siswa kelas 11 SMA Negeri 3 Tegal tahun pelajaran 2022-2023. Latar belakang. Yang melatar belakangi saya untuk melakukan penelitian tindakan kelas ini adalah yang pertama, tata bahasa adalah salah satu konsep kunci utama dalam bahasa Inggris yang perlu dipahami siswa. Yang kedua, peserta didik kelas 11 IPS 1 SMA Negeri 3 Tegal berdasarkan hasil tes diagnostik di awal pembelajaran menunjukkan bahwa kurang pahamnya mereka terhadap rumus grammar passive voice pada materi explanation text. Yang ketiga, kurangnya motivasi belajar peserta didik dalam mempelajari grammar. Kemudian yang keempat, penggunaan model problem-based learning berbantuan teknik quiz-quiz trade untuk membantu meningkatkan pemahaman siswa terhadap tata bahasa passive voice serta meningkatkan motivasi belajar mereka. Di mana dalam model pembelajaran problem-based learning ini sangat efektif digunakan untuk siswa SMA karena di sini siswa SMA tersebut akan menghadapi pada suatu masalah. Nah, masalah tersebut nanti mereka dapat memecahkannya secara individu ataupun dengan kelompok. Kemudian dibantu dengan teknik quiz-quiz trade. Di sini teknik ini digunakan karena metode ini melibatkan siswa dalam pertukaran pertanyaan dan jawaban secara berpasangan. Tentunya metode ini dapat memperkuat pemahaman konsep belajar mereka karena mereka dapat meningkatkan partisipasi aktif siswa dan juga mendorong interaksi sosial mereka. Dalam quiz-quiz ini, peran guru adalah memfasilitasi dan juga memantau pertukaran pertanyaan dan juga jawaban yang telah mereka buat. Nah, untuk quiz-quiz ini ada langkah-langkah yang akan dilakukan. Yang pertama yaitu guru akan menyiapkan satu set kartu yang berisi pertanyaan tentang passive voice, dan juga yang kedua guru menginstruksikan siswa untuk berdiri dan juga mencari pasangan masing-masing. Kemudian yang ketiga, siswa akan berpasangan dan saling memberikan kuis kepada pasangan yang lain. Nanti ketika sudah saling memberikan kuis, mereka kalau misalkan jawabannya benar, mereka akan memberikan apresiasi, namun jika jawabannya salah, mereka akan saling mengkoreksi. Tujuan dari penelitian tindakan kelas ini adalah untuk yang pertama, mengetahui efektivitas model pembelajaran problem-based learning berbantuan teknik quiz-quiz trade dalam meningkatkan kemampuan passive voice siswa di kelas 11. Yang kedua, mengetahui efektivitas model pembelajaran PBL berbantuan quiz-quiz trade dalam meningkatkan motivasi belajar siswa terhadap materi grammar pada kelas 11. Kemudian manfaat. Manfaat dari penelitian tindakan kelas ini adalah yang pertama, dapat meningkatkan kemampuan siswa dalam menggunakan passive voice. Karena dengan adanya teknik quiz-quiz trade ini, siswa diharapkan dapat menguasai passive voice secara lebih efektif dan mampu menerapkannya dalam situasi yang berbeda. Yang kedua, meningkatkan interaksi dan juga keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran. Teknik quiz-quiz trade ini dapat meningkatkan interaksi antara siswa sehingga tercipta atmosfer pembelajaran yang lebih positif dan juga aktif. Yang ketiga, hasil dari penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan metode pembelajaran yang lebih efektif, terutama dalam mengatasi masalah pembelajaran yang berkaitan dengan kemampuan passive voice siswa. Metode penelitian. Metodenya dalam penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian tindakan kelas atau PTK, atau Classroom Action Research.
Kenapa menggunakan PTK? Karena penelitian ini dilakukan di dalam kelas dan juga dilakukan selama beberapa siklus. Kemudian teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan observasi dan juga tes hasil belajar, pretest dan juga post-test. Kemudian instrumen penelitiannya, tes kuisis dan lembar observasi sebagai instrumen penelitian. Hasil dan pembahasan. Baik, yang pertama ada 3 step. Yang pertama, pretest. Yang kedua, siklus 1 yang mengandung post-test 1. Yang kedua, siklus 2 yang mengandung post-test 2. Pretest dilakukan pada hari Rabu, tanggal 12 April 2023 di kelas 11 IPS 1 pada jam pelajaran ke-7 dan ke-8 pada pukul 1 sampai dengan pukul 2 waktu Indonesia Barat. Di dalam pretest tersebut, saya langsung menggunakan kuisis sebagai instrumen untuk penilaiannya. Kuisis tersebut berisi 20 soal tentang grammar passive voice. Di sini digunakan untuk mengukur sejauh mana pemahaman peserta didik tentang grammar passive voice. Kemudian setelah itu, baru di hari selanjutnya di siklus 1, itu di hari Rabu tanggal 19 April 2023 di kelas yang sama yaitu 11 IPS 1 pada jam pelajaran ke-7 dan ke-8 pada pukul 1 sampai dengan 2 waktu Indonesia Barat. Itu saya lakukan siklus 1. Pada siklus 1 ini dilakukan teknik quiz straight. Di dalam teknik ini siswa masih kebingungan bagaimana cara menjalankannya, bagaimana cara bermainnya. Dan siswa juga masih bingung bagaimana untuk menentukan grammar yang tepat pada passive voice dan juga bagaimana cara menganalisa atau memberikan penilaian kepada teman yang lain. Sehingga pada siklus 1 ini didapatkan hasil post-test yaitu 68%. Kemudian pada siklus kedua dilaksanakan selama 2 kali pertemuan, yaitu tanggal 3 Mei dan juga 10 Mei 2023 di kelas yang sama. Pada siklus kedua ini, alhamdulillah, siswa sudah mempunyai pengetahuan yang lebih tentang teknik quiz straight, sehingga mereka dapat melaksanakan pada siklus 2 ini dengan baik. Dan juga mereka mendapatkan nilai yang cukup signifikan, yaitu 82%. Nah, ini adalah proyek overview-nya. Pada penelitian ini diterapkan ketuntasan belajar secara individual dengan kriteria minimal 70. Data prestasi belajar siswa diperoleh dari nilai siswa pada post-test pertama dan post-test kedua. Perbandingan nilai pretest, post-test 1 dan post-test 2 dari 2 siklus penelitian adalah sebagai berikut. Terjadi peningkatan perolehan nilai siswa setelah dilakukan perbaikan pembelajaran sebanyak 2 kali siklus. Nilai rata-rata menunjukkan peningkatan hasil belajar siswa, mulai dari rata-rata nilai pada pretest adalah 10%, kemudian siklus pertama 62%, kemudian siklus kedua yaitu 82%, seperti yang terlihat pada tabel di samping. Kesimpulannya, penerapan teknik quiz straight dalam proses pembelajaran dapat meningkatkan partisipasi siswa dari satu siklus ke siklus berikutnya. Dalam menggunakan teknik ini, siswa terlibat aktif dalam pembelajaran. Mereka dapat mengajukan pertanyaan, menjawab pertanyaan, berdiskusi, dan bahkan bekerja sama dalam pemecahan masalah. Selain itu, teknik ini juga membuat siswa lebih mudah menerima materi yang disampaikan. Dalam konteks pembelajaran grammar, siswa menjadi lebih antusias dan memiliki kemampuan untuk mengevaluasi dan juga meningkatkan pekerjaan teman sekelas. Begitu dari saya untuk presentasi mengenai penelitian tindakan kelas yang telah saya buat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.